Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sudah berada di Museum Bahari dan di sini kami akan menjelaskan tentang isi Museum Bahari itu apa. Museum Bahari adalah museum yang menyimpan koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang berlokasi di seberang pelabuhan Sunda Kelapa. Oke, di sini yang pertama ada kapal pinisi. Pertama kita mulai dari koleksi miniatur kapal tradisional. Di sini ada kapal pinisi dari Sulawesi Selatan. Kapal ini udah terkenal banget sampai ke mancanegara. Uniknya, kapal ini dirakit tanpa paku dan logam. Semua pakai pasak kayu. Gokil kan? Jadi awalnya Kali Ciliwung ini yang semulanya berkelok-kelok diluruskan menjadi membentuk sebuah kanal besar yang lurus membujur dari selatan ke utara kota, dan perusahaan inilah yang dalam peta-peta Batavia disebut Degrote Rivier atau Kali Besar. Kali Besar ini membelah kota Batavia dan membaginya menjadi dua bagian yang hampir sama besarnya. Berikut ini adalah kapal Lancang Kuning. Kapal Lancang Kuning adalah kapal tradisional dari Melayu, Riau yang digunakan untuk pelayaran dan perdagangan. Kapal ini jadi simbol kepemimpinan dan kebijaksanaan dalam budaya Melayu. Selanjutnya ada kapal Godeboard. Kapal Godeboard adalah kapal dagang Swedia dari abad ke-18 yang digunakan untuk perdagangan dengan Tiongkok. Kapal aslinya tenggelam pada tahun 1745, tapi telah dibuat replika yang berlayar kembali sejak 2005 sebagai simbol sejarah maritim Swedia. Oke, jadi di sini ada 3 tahapan pembuatan perahu jukung. Di sini yang pertama kali dibuat itu adalah perahu bakal jukung. Perahu bakal jukung itu merupakan perahu cikal bakal jukung yang masih berada di tahap awal pembuatan. Perahu ini merupakan perahu khas Kalimantan yang digunakan oleh masyarakat Dayak dan Melayu Banjar untuk mengurangi sungai-sungai di pulau tersebut. Tahap yang kedua yaitu bangun jukung. Tujuannya adalah untuk mengukur ketebalan bakal jukung. Selanjutnya ada tahapan terakhir dari pembuatan perahu jukung. Sini merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan perahu jukung atau perahu jukung barito. Tapi perahu ini belum sepenuhnya selesai. Pasak kayu. Pasak kayu adalah salah satu komponen yang berfungsi sebagai penyambung antara satu bagian atau potongan kayu dengan yang lainnya. Misalnya, pasak digunakan pada pembuatan kapal atau perahu tradisional. Selain itu digunakan juga untuk pembuatan tempat tidur, kursi, meja, dan lain sebagainya. Ini dia teknologi membuat kapal pelayung nomor 1. Pelayung atau dapat juga disebut dengan beliung atau beliung adalah alat pembuat perahu yang dikategorikan sebagai salah satu temuan di bidang teknologi pembuatan perahu tradisional yang dilakukan oleh pelaut Nusantara, khususnya di Banjarmasin. Oke, di sini ada perahu nelayan pesisir utara Jawa. Perahu nelayan pesisir utara Jawa ini adalah perahu nelayan yang sering digunakan saat ini. Difungsikan untuk menyimpan hasil tangkapan laut dari para nelayan. Oke,
sandek atau perahu sandek merupakan perahu khas yang digunakan oleh pelaut asal Mandar, Sulawesi Barat. Ya, jadi selanjutnya di sini ada perahu Cadik Nusantara. Perahu Cadik Nusantara ini merupakan milik Effendi Sulaiman, seorang petualang laut yang telah melakukan berbagai ekspedisi dengan perahu Cadik ini. Salah satu yang paling fenomenal adalah pelayaran selama 100 hari dari Jakarta ke Brunei Darussalam pada tahun 1988. Sejak saat itu, ia dan perahunya dikenal secara luas sebagai pelayar tunggal. Oke, jadi di sini selanjutnya ada perahu Cadik Papua atau Seman. Perahu ini berasal dari daerah Delta Jayapura, Irian Jaya. Panjang perahu ini adalah 1430 cm, lebarnya 80 cm, dan tingginya 90 cm. Perahu ini digunakan sebagai alat transportasi dari desa ke desa yang muatannya dapat diisi hingga 30 orang. Ya, jadi di sini kita ada di ruang bangsa yang ada di Batavia. Oke, guys. Sekarang nih, Tal, di sini ada apa, Tal? Ya, jadi di sini ada awal perdagangan Cina dari Nusantara. Nah, terus ini belum Tal. Di sini Oke, kita kembali. Oh, agama lo kok. di sini juga ada hubungan antara bangsa Arab dan Nusantara. Abang-abangnya. Itu tuh. Jadi ini hubungan pertama bangsa Arab dengan Indonesia yang terjadi sekitar abad keempat Masehi. Sejak saat itu masih menggunakan kapal layar, dimulailah kiprah Arab Hadramaut ke Gujarat di pesisir pantai India Barat. Oke, sekarang kita ke India. Jar, siapa ini? Jelasin. Nah, terus di sini juga ada masuknya Hindu di Sunda Kelapa. Di Sunda Kelapa. Oke. Di sini ada logo. Ini Portugis, namanya Portugis, guys. Ini orangnya nih, sama nih, di tangan nih. Oke, selain itu di sini ada juga tempat rempah-rempah. Sekarang kita masuk ke tempat rempah-rempahnya. Nah, di sini itu ada lada putih. Kasih Terus unjuk ini dong. Sini ada kayu ules, terus juga ada jinten putih, Ada ada adas, ada perumbar, ada lada hitam, kembang lawang, ada pala, biji pala nih, jintan ada manis. jintan manis, ada cabai cabai Jawa, ada ada jahe, ada kunyit, ada cengkeh, ada kencur, ada jintan hitam, ada lengkuas, ada daun, ada mahoni, ada kapulaga, ada kayu manis. Di sini ada penjelasan tentang alasan mengapa Belanda mencari kepulauan rempah. Sebab kedatangan orang Belanda ke dunia timur sebagai penjelajah, pedagang dan penjajah hingga akhirnya menemukan benua Australia.
dapat dihubungkan dengan kejadian-kejadian penting di Eropa pada waktu itu. Diawali dengan reformasi yang dasarnya adalah masalah keagamaan, tetapi kemungkinan melahirkan akibat-akibat dan konsekuensinya di bidang politik. Di sini kita masuk ke ruang penjajahan asing di Batavia. Museum Bahari. Di sini ada pameran memorial Museum Bahari yaitu penampilan. Ya, di lantai 2 ini jadi juga terdapat ruang miniatur perahu tradisional Nusantara. Ya, ini adalah salah satu kuda-kuda pilar yang terbakar oleh kobaran api. Ya, jadi selanjutnya di sini kita akan masuk museum apa? Menara apa? Menara Kebaharian. Ya, jadi di Museum Bahari ini terdapat juga menara apa tadi? Menara pandang. Sekarang kita lagi berada di atasnya. Ya. Ya. Nah, di situ tuh itu Museum Bahari yang tadi kita datangin. Sekian perjalanan dan penjelasan tentang Museum Bahari dari kami. Dadah.